Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya, amin. Kali ini kita ambil tema yang ingin segera berkomunikasi denganmu. Mungkin kalian sudah lama tidak berkomunikasi ya, dan mungkin kalian juga menunggu ya. Kita lihat dulu di sini. Kisah atau mungkin sosoknya bisa muncul di sini. Kita lihat kalau tidak sesuai jangan dipaksakan ya. Kalau tidak sesuai dengan sosoknya atau kisahnya di sini, karena sekali lagi saya ingatkan ini adalah pembacaan secara general, belum tentu cocok untuk semua, belum tentu resonate untuk semua, mungkin hanya beberapa saja. Dan untuk yang ingin personal reading, untuk permasalahan kalian sendiri bisa cek nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi, di dalam deskripsi video saya di YouTube. Pembacaan secara personal semuanya berbayar, oke? Dan kalau di sini sosok dan kisahnya yang kalian jalani, dan di sini adalah yang ingin dia katakan saat bertemu kalian atau mungkin berkomunikasi dengan kalian. Dan di sini apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi si dia ini, oke? Ya, oke, langsung saja kita tarik kartunya sama-sama. Fokuskan kepada seseorang yang telah lama tidak berkomunikasi atau mungkin komunikasinya sedang jeda atau sedang on dan off, biasa seperti itu ya. Dan ini sudah yang kesekian kalinya ya. Kalian fokuskan, kita ambil 5 kartu sama-sama ya. Saya sengaja mengambil kartu yang terbuka sendiri atau jumping card. Maksimal 2 ya, kalau bisa 1 ya, supaya tidak rancu. Oke. Seseorang yang ingin segera menghubungi atau berkomunikasi denganmu. Ini seseorang yang memang penuh cinta, masih mencintai kalian ya. Knight of Cup ya. Memang dia ingin segera menghubungi kalian karena memang perasaan cinta yang besar kepada kalian ya. Oke, kita lihat sekali lagi. Dan saya ingatkan, energi tarot bisa terbolak-balik atau vice versa. Oke, di sini ada High Priestess ya. High Priestess ya. Di sini seseorang ini masih memang orangnya itu kebanyakan dalam bertindak itu selalu mempertimbangkan ya, atau dalam bertindak itu atau melangkah itu tidak gegabah ya. Mungkin di masa lalu kalian pernah berkonflik atau apapun. Ada juga yang memang tidak berkonflik kemudian tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Di sini ada ya. Dan kemudian ingin tiba-tiba datang tapi masih masih mempertimbangkan ulang ya. Apa sih yang dia pertimbangkan, ini apa ya, kita lihat ya. Oh banyak, ada 2, nggak saya ambil ya. Kenapa hari ini kartunya lompatnya banyak-banyak ya. Oke. Four of Cup. Oke, di sini mungkin kalian sudah banyak yang mengabaikan dia. Dia menganggapnya seperti ini. Kalau saya berkomunikasi kembali, apakah saya diterima? Ya, di sini banyak yang di antara kalian atau kalian ingin menghubungi seseorang ya, bisa vice versa. Di sini kalian ragu-ragu atau orang ini ragu-ragu, apakah kalian mau menerimanya kembali? Apakah kalian bisa mau berkomunikasi baik atau menerima dengan lapang dada? Rupanya dulunya mungkin memang begitu saja pergi, atau mungkin setelah ada konflik atau apapun ya, tapi lebih banyak yang tiba-tiba pergi di sini ya. Kemudian kalau mau datang ya, mungkin salah satu memang memutuskan komunikasi, ini lebih banyak ke dianya. Oh sama ya, sama. Bisa kalian, bisa dia ya, beberapa seperti itu. Sehingga dia kalau sudah terlanjur lama nggak berkomunikasi atau untuk memulai itu, dia masih mikir lagi di sini. Apakah diterima, apakah sambutannya baik, seperti itu ya. Oke, dan di sini adalah The Hangman. Nah, memang sudah terlalu lama seseorang ini itu membiarkan kondisi tanpa komunikasi ini agak lama ya, sehingga
membuat kalian itu berkorban perasaan, menunggu seperti itu. Maka dari itu rasa bersalahnya itu besar, atau mungkin dia takut ya. Takut untuk menuju kalian itu sebenarnya masih takut ya. Jadi pertimbangannya itu banyak, tapi keinginannya langsung dijawab ya di kartu pertama ini. Dijawab bahwa memang benar-benar ingin datang, ingin berkomunikasi, paling tidak seperti itu ya. Oke. Kok agak sulit ya hari ini ya. Kartu ini padahal biasanya enak. Oke, di sini King of Cup ya, di sini Knight of Cup, di sini King of Cup. Sebenarnya kalau ditanyakan dia tidak berkomunikasi selama ini, bagaimana perasaan dia ya? Perasaan dia itu cinta sekali ya, sebenarnya cinta. Cuman mungkin terlanjur melangkah seperti itu ya. Mungkin dia melangkah dan kemudian menyadari bahwa langkahnya itu salah. Dia tidak bisa, di sini ada beberapa yang unfinished business. Jadi kalian ada permasalahan yang belum terselesaikan ya. Kemudian dia cabut begitu aja. Atau mungkin di sini kalian tiba-tiba memblokir, atau dia yang tiba-tiba memblokir. Di sini dia ingin membuka blokir, ingin berkomunikasi ya. Tapi mungkin salah satunya juga kalian sudah memblokir juga gitu. Kalau yang tidak diblokir ya, dia juga walaupun kalian tidak memblokir, dia juga untuk membuka komunikasi, mengawali itu dia masih mikir ya. Jangan-jangan ditolak, jangan-jangan dia ketus, judes seperti itu. Atau nanti tanggapannya negatif gitu. Nah, itu yang dia nggak siap ya, karena dia ini bukan tipikal orang yang bisa ditolak ya, karena dia juga merasa perasaannya itu sudah dalam dan penuh sebenarnya pada kalian. Rupanya ini dia dalam kondisi yang sudah nggak tahan ya, atau dia ingin menyelesaikan unfinished business dengan kalian, permasalahan yang belum terselesaikan dengan kalian, dan dia ingin menjelaskan ya. Alasan dia mungkin menghilang ya, alasan dia itu tiba-tiba blokir atau apapun, ghosting seperti itu ya. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini Emperor ya, dia telah bersikap mungkin ya sewenang-wenang terhadap kalian, seenaknya ya. Kemudian menghilang begitu saja. Atau mungkin setelah konflik tidak diselesaikan, ya udah pokoknya nggak komunikasi aja gitu. Ya, banyak yang seperti itu energinya, dan pastikan kalian berada di energi yang seperti ini, atau mungkin kisah yang seperti ini, atau menghadapi sosok-sosok atau seseorang yang seperti ini. Kalau tidak, ini berarti bukan bacaan untuk kalian, jadi nggak usah dipaksakan, karena ini energinya umum. Mungkin di video saya yang lain ada energi kalian di sana ya. Silakan dilihat di video-video saya sebelumnya. Oke, kemudian kita lihat di kartu ini. Kalau dia bertemu dengan kalian atau sudah bisa membuka komunikasi yang lebih terbuka lagi ya, komunikasinya sudah enak, kalian sudah membuka sudah membuka komunikasi yang baik ya, kalian menerima dengan baik, dia akan mengatakan seperti ini. Coba kita lihat, fokuskan ya kepada seseorang yang kalian ingin tahu ya, yang berdealing dengan kalian, yang terkoneksi dengan kalian, yang sudah lama tidak berkomunikasi, atau komunikasinya sedang tidak baik-baik saja, atau sedang jeda. Oke, kita lihat ya. Kita ambil 5 juga ya. Oke. Jadi kalau yang di TikTok mungkin ininya aja ya, tanpa tahu kisahnya atau mungkin kronologisnya seperti apa, sehingga dia kenapa dia ingin segera berkomunikasi. Ada rasa bersalah dan ada rasa ingin menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan di antara kalian ya, unfinished business ya. Ada yang cerita menggantung ya, tiba-tiba menghilang seperti itu. Oke, di sini ada 2 yang ingin dia katakan kepadamu. Kalau dia bisa berkomunikasi denganmu, dia akan mengatakan just being near you intoxicating ya. Oke, di sini dia juga takut kalau kembali membuka hubungan ya, atau membuka komunikasi dengan kalian, karena dia merasa entah kalian atau orang ini
ya. Ini kan bisa terbolak-balik energinya, vice versa ya. Dekat denganmu itu adalah ada energi-energi yang toksik, bisa dari dalam diri dia, bisa dari diri kamu ya. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu banyak yang toksik di sini. Ya, mungkin ada karmic relationship, ada hubungan-hubungan yang menyebabkan mungkin salah satu itu posesif atau saling curiga atau yang jelas toxic ya, toxic. Jadi just being near you is intoxicating. Jadi membuat suasana atau membuat hubungan jadi toxic seperti itu. Dan di sini I am not available ya. Sebenarnya di sini dia masih mempertimbangkan, tapi keinginannya sudah besar, sangat besar untuk segera. Tapi dia masih mempertimbangkan lagi. Yaitu tadi dia takut apakah kalian mau menerima, masih mau membuka hati kalian untuk dia ya. Karena di sini beberapa memang seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada yang sudah saling blokir ya, seperti itu. Entah kalian atau dia atau sama-sama blokir ya. I am not available. Ya, memang saya tidak menampakkan diri. Saya tidak muncul. Saya itu tidak beredar seperti itu ya. Mungkin saya memang sedang menyembunyikan diri ya. Dengan apa? Yaitu dengan blokir, tidak berkomunikasi ya. Kenapa emangnya ya? Kita lihat lagi ya. Mungkin karena dia takut ada energi-energi toksik lagi yang bisa timbul di antara kalian. Sehingga dia itu selama ini tidak berkomunikasi. Kalau sekarang sudah inginnya banget, tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan. Cuman itu, takutnya kalian tidak menerima. I hope that you can forgive me one day. Ya, jadi dia sebenarnya ya. Kenapa? Saya itu tidak segera menyelesaikan permasalahan kita. Kenapa saya tidak segera membuka blokir atau tidak segera membuka satu komunikasi di sini? Karena sebenarnya dia itu takut kalian belum memaafkan dia, ya. Seperti ini tadi ya. Takut kalian itu tidak bisa menerima dengan atau menanggapi dengan baik. Dia juga takut kecewa, dia juga takut sakit hati ya. Padahal dia sudah ngebet gitu, pengen berkomunikasi lagi. Ada energi-energi penyesalan ya. Energi penyesalan dari dia. Kok banyak sekali, tidak saya ambil satu atau dua aja ya. Bunda lama, kenapa nggak diambil aja asal kalian mau saya bohongi. Kalau saya ambil begini kan ya energi saya ya. Nah kalau gini kan lebih valid gitu loh, lebih fair gitu ya. Jadi nggak ada manipulasi atau kebohongan dari saya. Ya, I wish I could, nggak tahu lagi kalau kalian lebih suka yang dibohongin ya. I wish I could take back my word ya. Kalau saya bisa ya, saya akan menarik kata-kata saya, perkataan saya yang dulu pernah menyakiti kamu. Seandainya bisa, saya akan menarik kembali ucapan-ucapan saya yang membuat kamu sehingga kamu itu kecewa seperti itu ya. Dia mau menyampaikan seperti itu seandainya bisa berkomunikasi dengan kalian ya. Sebenarnya di dasarnya memang dia sudah takut, tapi ada satu keinginan untuk menyelesaikan permasalahan di antara kalian di sini. You were the best thing in my life ya. Sebenarnya kamu itu setelah saya tidak berkomunikasi dengan kamu ya, saya merasakan ada yang kurang. Ya, dan saya baru menyadari bahwa kamu adalah hal yang teristimewa atau hal terbaik di dalam hidupku. Dia mau bilang seperti itu. Oke, diamini saja yang baik-baik ya. Kalau memang kalian masih kecewa atau marah dengan orang ini, tidak ada salahnya untuk kalian membuka komunikasi. Kalau memang kalian sudah siap, kalian sudah punya energi yang positif, netral, tidak ada kemarahan, sudah bisa rilis, sudah bisa melepaskan ya. Yang dulu-dulu ya sudah bisa memaafkan, it's okay. Sementara kalian belum healing dulu sayang ya. Daripada ya, oke, daripada nanti menambah dalamnya permasalahan, jadi berkepanjangan nanti ya. Oke, di sini so many things remind me of you ya. Oke, di sini dia itu sebenarnya banyak hal yang membuat dia itu teringat dan mungkin bisa menyadarkan dia ya, sehingga dia tersadar. Oke, I regret lying to you ya. Oke. Dia mungkin pernah sering berbohong atau mungkin sebelumnya ini sebelum tidak berkomunikasi ini dia banyak bohong sama kalian ya.
Mungkin seperti itu dan dia ingin mengakui seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat kalau dia memang benar-benar berkomunikasi ya. Mungkin kalian kemudian udah deh dibuka aja ya, mungkin dia mau berniat baik meminta maaf atau apapun dan kalian masih memberikan kesempatan untuk seseorang ini ya, itu energi yang baik ya. Atau mungkin kalian sudah healing dan siap untuk menerima permintaan maafnya. Nah, dan di sini apa yang harus kalian lakukan? Friendship, nurture the bond of friendship within your relationship. Oke, jadi di sini kalau dia hadir sekalipun tidak sebagai seperti dulu ya, posisinya atau statusnya nggak seperti dulu, bisa kalian jadi teman, jadi sahabat ya. Jadi tidak selalu bonding itu kalau kalian sudah netral ya, seperti saya bilang tadi, sudah healing ya, kalian pastinya bisa menerima dia sebagai apapun ya. Kecuali kalian masih menyimpan rasa sakit hati ya, tidak bisa memaafkan, itu beda ya. Maka dari itu kalau memang kalian masih belum bisa memaafkan atau melepaskan energi-energi yang seperti itu, sebenarnya kalau bagi dia sih nggak ngaruh ya. Itu pengaruhnya untuk kalian sendiri. Kalian akan sakit sendiri, kalian kehidupan kedepannya juga nggak akan bisa, mungkin bisa kalian bisa bilang bahagia, tapi luka batin itu nggak bisa hilang sayang ya. Jadi harus disembuhkan. Siapa yang harus menyembuhkan? Diri sendiri. Dengan cara apa? Yang pertama adalah melepaskan kekecewaan, melepaskan energi-energi negatif yang membelenggu diri kamu, sehingga kamu nggak bisa apa ya? Jadi kalau orang sudah healing itu akan ada satu spiritual awakening, kebangkitan spiritual, sehingga otomatis kalau kalian sudah melepaskan hal-hal yang negatif, kehidupan kalian dari segala sisi pasti lebih baik ya. Itu ciri-cirinya ya. Kalau belum seperti itu, saya kira walaupun di mulut bisa mengatakan bahwa saya sudah memaafkan dia dan melupakan dia, luka batin nggak bisa sembuh. Dan kalau memang ada orang baru sekalipun, itu akan nggak akan bisa nyaman ya. Oke, romance, Jupiter Hero Strike ya. Nah, kan di sini ada beberapa yang memang kalian sudah menutup hati untuk seseorang ini. Udahlah, saya nggak mau komunikasi lagi, udah nggak penting. Saya sudah buang sampah pada tempatnya. Artinya sudah nggak peduli lagi dia mau ngapain, karena saya sudah ada yang baru atau dia sudah ada yang baru, dan saya tanpa kamu tidak ada masalah. Kamu nggak komunikasi pun nggak masalah. Kalau sudah seperti ini ya nggak ada masalah ya, berarti ya mungkin kalian sudah menganggap orang ini hilang ya, sudah tidak berarti lagi. It's okay. Berarti kalau kalian sudah seperti itu, yang penting ada luka batin kalian sudah sembuh, sehingga kalian dalam melanjutkan hidup kalian tanpa seseorang ini itu bisa lebih baik ya. Kalau belum tidak lebih baik, berarti kalian luka batinnya atau energi negatif masih banyak di dalam diri kalian, dan itu akan menjadi ganjalan untuk perjalanan atau langkah-langkah kalian ke depan ya. Itu di sini ada reflection. Oke, give each other some space at the moment ya. Trust and have faith that all will work out for the best. Oke, sebenarnya sekalipun dia tidak berkomunikasi ya, sebenarnya itu setiap orang itu nggak bisa ya kita berharap atau mungkin berharap lebih seseorang itu menuruti atau sesuai ya dengan yang kita inginkan, atau secara normatif itu harus menyelesaikan masalah. Oh, tidak selalu. Setiap orang itu punya pemikiran sendiri dan punya alasan sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. Aduh, kok goyang-goyang ya ini ya kameranya. Oke. Sebenarnya kalau memang seseorang ini tidak mau menghubungi atau belum menghubungi, ini saran untuk kalian ya. Ya biarkan dia ya. Kalian harus memikirkan diri kalian. Tidak perlu seakan-akan orang tersebut harus bertanggung jawab, walaupun itu suami atau istri atau siapapun yang seharusnya memang bertanggung jawab terhadap kalian, harus menyelesaikan. Tapi kalian tidak bisa berharap seperti itu terhadap manusia ya. Kalau kalian berharap seperti itu, yang akan kalian dapatkan adalah kekecewaan. Itu pasti ya. Sementara kalau kalian bisa melepaskan dengan satu keyakinan bahwa yang akan terjadi kalau kalian lebih bisa ikhlas adalah yang terbaik, entah dia datang atau enggak. Ya, paham ya di sini. Jadi percayalah dan yakinlah
apa yang kamu lakukan, seumpamanya kalian itu sudah berusaha healing ya, itu akan datang hal-hal yang lebih baik daripada hanya memikirkan orang ini ya. Kalau kalian sudah bisa melepaskan kekecewaan, rasa sakit hati, harapan terhadap seseorang ini, nggak bisa kalian berharap seseorang itu yang benar adalah dia datang kemudian menyelesaikan masalah atau dia berkomunikasi, paling tidak menjelaskan apa sih alasannya. Nggak perlu sebenarnya ya, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu kita itu mengharapkan hal di luar diri kita untuk kebahagiaan kita, untuk kepuasan kita, tapi kita bisa memuaskan diri kita sendiri terhadap hal-hal yang kita inginkan ya. Kita bisa membangun kebahagiaan kita sendiri tanpa kita berharap dari orang lain. Bukan berarti egois, tapi kita lebih tidak tidak menggantungkan harapan kepada orang lain. Kalau kita selalu menggantungkan dan kalian berharap orang lain itu sesuai dengan aturan, gak bisa sayang. Tiap orang punya cara berpikir berbeda, jalan hidup yang berbeda, dan rencana Tuhan juga berbeda-beda untuk masing-masing umatnya. Oke, kalau memang dia berkomunikasi ya, mungkin bisa dijadikan teman seperti ini, atau mungkin kalau tidak berkomunikasi sekalipun ya, karena ini energi tarot ya, belum tentu terjadi juga. Jangan terlalu percaya sama kartu, percaya sama Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, apapun yang diberikan Tuhan, yakinlah itu yang terbaik. Tuhan memberikan apapun di dalam hidup kita supaya kita itu lebih pintar, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia di hadapannya ya. Jadi lebih baik mengejar yang seperti itu daripada mengejar hal-hal yang sifatnya nggak jelas ya. Artinya nggak jelas itu hanya untuk kepuasan diri ya, kepuasan diri kita. Toh ini semuanya juga belum tentu ya. Jadi itu aja dari saya. Saya hari ini kenapa terbata-bata dan lidah saya ini kayak kudu melintir ya. Oke, saya kira itu. Coba saya tambahin dengan dengan inisial ya, inisial. Saya lihat dengan inisial, siapa tahu ini bisa membantu. Tidak selalu ya, ini hanya tambahan. Jangan terpaku dengan inisial ya. Ini inisial seseorang yang ingin segera berkomunikasi denganmu ya. Tapi belum tentu kalau memang sudah cocok seperti ini ya. Sebenarnya siapapun yang penting adalah kaliannya. Komunikasi enggak ya. Yang penting kalian itu sudah healing. Yang penting kalian bahagia ya. Kebahagiaan datangnya bukan dari orang yang komunikasi atau enggak ya. Itu lebih dari rasa penasaran atau harapan kalian yang terlalu besar. Oke, L, Lukman, Lolita. Oke. Di sini Z, Zainuri, Zombie. I, Indra, Inul, P, siapa ya P? Perguso, F kali ya. Perguso, E. Mungkin ini bisa inisial nama depan, nama tengah, nama julukan ya. Atau mungkin nama panggilan, nama kecil, waktu kecil ya. PA, loh kok PA ya. A, Andi. T, Peat. Oke, T. Tompel. Oke ya, D. Dodi. Dan di sini O. Oh, si Sueb. Oh enggak ya. Ini mungkin namanya siapa ya? Siapa aja yang depannya O atau panggilannya. Hey si Oon gitu ya. Mungkin biasa dipanggil Oon atau apa. Just kidding ya. Cuman intermezzo aja. Saya kira itu aja. Semoga kalian bisa mengambil satu hikmah positif yang sekiranya tidak bisa membuat kalian terbangkitkan atau mungkin terbahagiakan, dianggap saja ini bukan bacaan untuk kalian. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Saya tunggu kalian kalau mau nonton video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe yang baru saja gabung ya, baru saja menemukan channel saya. Salam kenal dari Julia Hakim Tarot. Sampai jumpa lagi, bye.